Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kelompok 4 dari mata kuliah Matematika SMA. Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Dimensi 3. Langsung saja simak video penjelasannya ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dimensi 3 atau yang sering kita sebut bangun ruang itu adalah suatu bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contohnya itu kubus, balok, prisma. Nah, dimensi 3 itu terbentuk dari 3 elemen dasar loh, yaitu titik, jarak, dan bidang. Untuk jarak itu sendiri mencakup berbagai materi, yaitu dari jarak antara titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak garis ke bidang, bahkan jarak bidang ke bidang. Pada pokok pembahasan kali ini kita akan membahas jarak ke dimensi 3. Sebelum kita bahas jarak titik ke titik, terlebih dahulu teman-teman harus bisa membedakan apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Perhatikan di sini ada sebuah kubus ABCD EFGH. Nah, teman-teman perhatikan di sini yang diwakili dengan huruf-huruf itu adalah sebuah titik. Apakah titik harus selalu di pojok seperti ini? Tentunya tidak. Misalkan teman-teman tambah titik pada tengah-tengah A dan B. Misal titik P. Nah, biasanya titik-titik itu digambarkan dengan huruf-huruf kapital ya. Bisa di tengah-tengah BC, P2, P1, bisa di tengah DC, P3. Itu ya, dilambangkan dengan huruf kapital. Karena mengapa titik itu berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Oke. Nah, ini yang disebut dengan titik. Sekarang garis. Perhatikan di sini rusuk AB, BC, CD, EF, FG, GH, dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan sebuah garis. Garis itu memiliki panjang yang tak hingga. Garis itu berdimensi 1. Misalnya garis AB berarti ini segmen bagian dari garis. Jadi dibatasi dari A ke B. Berapa panjang AB? Nah, kalau memiliki panjang itu disebut dengan ruas garis atau segmen. Jadi, rusuk-rusuk ini adalah segmen atau ruas-ruas garis. Udah ya, tuh. Sekarang bidang. Ini bidang. Nah, bidang ini termasuk ke dimensi 2. Dia memiliki panjang dan juga luas. Misal, ini yang termasuk bidang alas. A, B, C, D itu termasuk bidang alas. Yang contohnya bidang atas, E, F, G, H itu termasuk bidang atas. Ya, gitu ya. Berapakah bidang pada kubus? Oke, kubus memiliki 6 bidang, depan belakang, atas bawah, kiri dan kanan. Oke, bisa dibedakan ya antara titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita akan coba ngebahas beberapa soal mencari jarak dari titik ke titik. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama ya. Soalnya diketahui kubus ABC EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan A jarak titik C ke titik F. Yang kedua jarak titik E ke titik C. Yang ketiga jarak titik G ke titik tengah AB. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu jarak titik C ke titik F. Kita tulis dulu C ke F. Yang pertama adalah C ke F. C ke F ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Nanti panjangnya dia sama ya dengan diagonal sisi lainnya. Mana aja diagonal sisi kubus yang sama? EB ini juga sama ya dengan FC. AF ini juga sama, DE juga. Jadi kalau kita cari FE, CF, berarti kita dapat panjang diagonal bidang lainnya juga. Oke, nah kita akan mencari panjang dari CF. Perhatikan panjang BC dan panjang BF. Ini BC dan BF ini kan rusuk. Tadi kan kita lihat bahwa panjang rusuk ABC FGH dengan panjang rusuk itu kan A cm. Nah, jadi kita tulis aja pada kubusnya panjang BF itu A, panjang BF itu adalah A, panjang BC itu juga A. Sama ya, yaitu A. Oke, sekarang kita perhatikan segitiga BFC. Berarti ini siku-sikunya ada di B ya.
Oke, kita gambar dulu ya segitiga BCF-nya. Kalau yang dicari tadi kan jarak titik C ke titik F. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, yang dicari kan yang ini, jarak titik C ke F atau F ke C. Nah, yang udah diketahui tadi kan panjang BC sama panjang BF-nya. Jadi bisa digunakan rumus Pythagoras yang pertama, yaitu CF sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah BF kuadrat. Nah, jadi kan udah diketahui tadi nilainya BC sama dengan A, BF juga A. Sekarang tulis A kuadrat ditambah A kuadrat, jadinya kan 2A kuadrat. Nah, nilai 2A kuadrat ini kan bisa sama juga kayak akar 2 dikali sama akar A kuadrat. Kan akar A kuadrat itu kalau diakarkan jadi A. Kalau akar 2 itu tetap akar 2 ya. Oke, jadi di sini udah dapat ya. Panjang diagonal bidang CF tadi adalah A akar 2. Kalau teman-teman ditanya juga panjang ED-nya berapa? ED-nya kan diagonal bidang juga atau diagonal sisi sama kayak FC. Ini kan bangun kubus. Jadi diagonalnya itu sama. Ini pasti nilainya juga A akar 2 karena dia itu diagonal bidang. Oke, kita lanjut ke bagian B, yaitu berapakah jarak titik E ke titik C. Ini juga diagonal ya, tapi diagonal yang tembus ke dalam kubus E ke C, bentar ya, itu disebut diagonal ruang. Nah, di sini bisa juga DF ya, EC sama dengan D ke F, sama juga H ke B, A ke G, itu sama ya, karena ini adalah bangun kubus. Ini semua adalah bangun ruang ya, jadi ukurannya pasti sama. Kalau E sama C-nya udah dapat nilainya, pasti nilai H ke B juga sama, A ke G juga sama ya. Oke, jadi pada pembahasan soal kedua, kita akan mencari diagonal ruang. Nah, di sini rusuknya masih sama ya, rusuknya masih A. Tingginya juga masih A, sama ya. Teman-teman perhatikan titik A ke C. AC ini adalah diagonal bidang. AC, diagonal bidang. Ini pertanyaan yang pertama tadi ya, yang udah kejawab, yaitu A akar 2. A akar 2. Jadi rusuknya tadi udah dapat ya, A akar 2. Jadi diagonal bidangnya A akar 2 udah dapat. Nah, sekarang perhatikan titik A ke E. A ini kan sama aja dengan CG, yaitu panjangnya juga A cm. Nah, panjang rusuk CG ini sama dengan titik AE. Perhatikan ya, titik A dan E. Ini sama aja dengan titik CG, sama dengan BF. Itu sebaliknya DH. Jadi panjangnya pasti A juga. Oke, sekarang kan kita udah dapat nilai dari panjang A ke C itu diagonal bidang A akar 2. Terus panjang rusuk AE juga udah dapat A. Sekarang kita gunakan segitiga ACE biar kita dapat panjang EC-nya. Oke, kita gambar dulu segitiga ACE-nya. Oke, udah kan kita gambar segitiga dari ACE. Ini A, ini C, ini E. Perhatikan segitiga ACE. Itu siku-sikunya ada di titik A. Kita gambar dulu ya. Kan tadi udah dapat panjang AC-nya A akar 2. A akar 2. Lalu panjang rusuk A ke E-nya A. Jadi yang kita cari sekarang adalah EC berapa? Sama ya, kita akan menggunakan teorema Pythagoras juga yang seperti soal pertama tadi, yaitu cara mencarinya EC sama dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Langsung masukkan nilai AC-nya itu A akar 2 kuadrat ditambah itu A kuadrat. Jadi jawabannya 2A kuadrat, A dikuadratkan jadi A kuadrat, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat.
Ini 3A kuadrat ini sama ya kayak akar 3 dikali akar A kuadrat. Akar 3 kan tetap akar 3. Kalau A kuadrat diakarkan jadi A. Jadi A akar 3. Nah, udah dapat kan? Jadi, panjang diagonal ruang EC adalah A akar 3. Dapat ya? Jadi, panjang diagonal ruangnya A akar 3. Untuk setiap kubus, kalau rusuknya udah diketahui, misal A, diagonal ruangnya itu tinggal tambahin akar 3. Kan rusuknya tadi A. Jadi kalau kita mau cari diagonal ruang, tinggal ditambah akar 3. Kan A akar 3. Kalau cari diagonal bidangnya, tinggal tambah akar 2. Itu kesimpulannya. Bisa, misal kita contohkan ya. Contohnya misal seandainya pada kubus rusuknya itu 7 cm. Nilai rusuknya itu 7 cm. 7 cm. Berapa panjang? Misal kita yang ditanya HB. Jadi yang ditanya itu kan diagonal ruangnya. Berarti tinggal kita tambah aja akar 3, A akar 3 dikali A akar 3. A-nya berapa? 7. Jadi nilai HB-nya adalah 7 akar 3. Gitu ya. Paham kan? Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu jarak titik G ke titik AB. C sama dengan akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Langsung masukkan nilai AC-nya itu A akar 2 kuadrat ditambah itu A kuadrat. Jadi jawabannya 2A kuadrat, A dikuadratkan jadi A kuadrat, akar 2 dikuadratkan jadi 2. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Ini 3A kuadrat ini sama ya kayak akar 3 dikali akar A kuadrat. Akar 3 kan tetap akar 3. Kalau A kuadrat diakarkan jadi A. Jadi A akar 3. Nah, udah dapat kan? Jadi, panjang diagonal ruang EC adalah A akar 3. Dapat ya? Jadi, panjang diagonal ruangnya A akar 3. Untuk setiap kubus, kalau rusuknya udah diketahui, misal A, diagonal ruangnya itu tinggal tambahin akar 3. Kan rusuknya tadi A. Jadi kalau kita mau cari diagonal ruang, tinggal ditambah akar 3. Kan A akar 3. Kalau cari diagonal bidangnya, tinggal tambah akar 2. Itu kesimpulannya. Bisa, misal kita contohkan ya. Contohnya misal seandainya pada kubus rusuknya itu 7 cm. Nilai rusuknya itu 7 cm. 7 cm. Berapa panjang? Misal kita yang ditanya HB. Jadi yang ditanya itu kan diagonal ruangnya. Berarti tinggal kita tambah aja akar 3, A akar 3 dikali A akar 3. A-nya berapa? 7. Jadi nilai HB-nya adalah 7 akar 3. Gitu ya. Paham kan? Oke, selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu jarak titik G ke titik AB. Oke, sekarang kita bahas bagian C ya, yaitu berapakah jarak titik G ke titik tengah AB. Kita anggap ini titik tengahnya. Jadi, jarak dari P ke B, P ke A ini harus sama, karena titik P ini berada di antara titik A dan titik B. Nah, kita akan mencari titik G ke titik tengah AB, berarti titik G ke titik P. Jadi kita akan mencari titik G ke P. Nah, jadi karena panjang rusuk AB ini tadi adalah A, panjang rusuknya adalah A, berarti panjang P ke B ini sama dengan setengah A. Sama ya, panjang P ke A juga setengah A. Nah, sekarang kita perlu panjang BG. Oke, panjang BG itu berapa? Nah, BG itu kan bidang diagonal. Nah, diagonal bidang itu rusuknya kan rusuk A akar 2. Jadi, yang diketahui tadi panjang rusuknya A. Jadi, diagonal bidangnya adalah A akar 2.
Karena diagonal bidangnya sudah diketahui akar 2 dan panjang PB-nya setengah A, jadi kita akan gunakan segitiga GBP. Oke, kita gambar dulu segitiga PBG-nya ya. Oke, PB-nya udah diketahui kan setengah A. Dan juga BG-nya udah diketahui juga, diagonal bidangnya ini adalah A akar 2. Jadi yang akan kita cari lagi adalah PG-nya. Yang ini kan yang ditanya, yang ini. Caranya sama, kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Yaitu yang dicarikan PG. Jadi PG sama dengan akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Masukkan nilainya. PB tadi kan setengah A kuadrat ditambah BG-nya tadi A kuadrat. A akar 2 kuadrat sama dengan setengah kali setengah kan 1/4. A kali A kan A kuadrat ditambah A kali A kan A kuadrat. Kalau 2 kali akar 2 kali akar 2 kan bilangan itu sendiri, jadi 2. Kita buat per 4 ya, biar bisa dijumlahkan. Jadi 1/4 A kuadrat ditambah yang jadi 2, jadi 8/4, kan hasilnya 2. A kuadrat jadi sama dengan, bisa jumlahkan 9/4 A kuadrat. Akar 9 ini kan 3, terus akar 4 kan 2, terus akar A kuadrat kan ini A, jadi jawabannya 3/2A. Sehingga jarak dari P ke G tadi adalah 3/2A. Satuannya cm. Baiklah, sini saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu menghitung jarak titik ke garis. Nah, kita garis terlebih dahulu. Kita gunakan yaitu di sini G, dan di sini adalah puncaknya yaitu A. Kita garis seperti ini, dan di sini adalah A aksen. Jika kita ditanya berapa jarak titik ke garis, maka kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu, yaitu harus tegak lurus G dan A-nya. Nah, yang ini sudah tegak lurus. Nah, A aksen ini merupakan proyeksi sebuah titik yang menyatakan dengan garis di mana A aksen itu tegak lurus dengan garis. Yang bisa kita simpulkan, A aksen itu tegak lurus dengan G. Di sini kan A merupakan puncak dan G itu merupakan alas. Nah, kita satukan. Ini G ya. Ini T. Di sini yaitu tetanya yang akan kita cari. Nah, karena segitiga yang kita gunakan ini tidak beraturan, maka kita harus menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2BC dikali cos theta. Nah, kita gambar lagi di sini A di sini tetanya ya yang akan kita cari. Kita misalkan ini dulu. Ini yaitu A kecil, B kecil, dan ini C. Nah, di sini yaitu A kecil dan ini kan tinggi.
Nah, jika kita ingin mencari cos theta, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu samping plus miring. Yang kedua yaitu sin theta depan per miring. Nah, depannya ini yaitu T dan miringnya adalah C. Nah, itulah aturan teori yang pertama. Ini yang perlu kita ingat bahwa jika segitiga itu tidak beraturan, maka kita harus menggunakan aturan kosinus. Sedangkan teori kedua yaitu jika ini kita gunakan untuk segitiga yang beraturan dan bisa kita hafal. Terlebih dahulu kita menggambar segi 4 persegi. Nah, anggap saja rapi ya. Yang kita ini yaitu A, dan ini C, ini G, dan ini E. Nah, di sini merupakan S6 dan ini S1. Kita garis dari A ke S6 terlebih dahulu. Dan garis terpotong-potong seperti ini, lalu E itu ke C. Nah, di sini E dan C, A dan S6 itu tegak lurus. A, G, E, C. Nah, di sini di tengah-tengah sini kan S6 dan di sini merupakan S1. Ini yaitu Q1. Q1 ini kita tarik. Ambil garis lurus, kita tarik, kasih garis titik-titik seperti ini, terpotong-potong. Lalu A ke S6. Misal kita diminta nantinya berapa jarak titik Q1 ke S1, maka itu juga merupakan tegak lurus. Q1 ini dan S1 ini dengan A S6 karena sejajar juga dengan EC ini. Nah, itu merupakan hafalan juga dari bidang-bidang persegi panjang. Bisa kita simpulkan di sini kan juga 1, ini 2. Jadi 1 dan 2. Bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya Q1 ke A S6 itu sama dengan 1/3 Q1 dikali S1. Nah, di sini Q1 dan S1 adalah garis tegak. Ini merupakan tengah rusuk, ke pusat. Itu berarti sama dengan Q1 dan S1 ini sama dengan P1 dengan S3. Nah, S1 sama dengan 3 kali 1/2 A akar 3. Nah, hasilnya merupakan 1/6 A akar 3. Nah, baiklah, kita akan masuk ke contoh soal.
Contoh soalnya yaitu tentukan E1 ke jarak ya. Jarak L1 ke CF. Jika kita menggunakan teori 2 dan 3, maka E1 dan CF ini harus sebidang. Sedangkan pada garis ini E1 dan CF itu tidak sebidang. Walaupun bisa sebidang, maka itu akan sulit dan atau rumit karena mereka itu agak berjauh. Agak sulit seperti itu Nah, agar kita lebih mudah untuk mengerjakannya, maka kita akan menggunakan rumus pertama, yaitu menggunakan rumus kosinus. Di sini S1 kita anggap titik puncaknya ya. S1. Dan CF merupakan alas. Kita garis dulu. Ini merupakan T. Nah, kita gambar dulu kubus ini biar jelas ya. Ini kan kita ambil merupakan alas. Kita garis dulu. Ini merupakan T. Nah, kita gambar dulu kubus ini biar jelas ya. Ini kan kita ambil. Anggap saja kubus ini rapi ya. Di sini merupakan E1. Di sini C dan sini F. Nah, kita hubungkan. Nah, dari teori ini nyatakan mana yang jadi theta. Theta itu adalah sudut yang paling lancip. Nah, yang paling lancip yaitu F. Di sini, Bah. Ini tetanya ya. CS1 setengah diagonal alas. CS1 ini merupakan setengah diagonal alas, sedangkan S1 ini dari titik sudut menuju tengah-tengah rusuk yang berseberangan. CF yaitu diagonal sisi. Nah, di sini kita akan mencari cos theta terlebih dahulu. Kita menggunakan rumus aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC A akar 2 kuadrat plus A akar 2 kuadrat dikurang 2
1/2A akar 6 kali A kuadrat cos theta. Di sini sama dengan 2/4 A kuadrat sama dengan 6/4 A kuadrat ditambah 2A kuadrat min 2A kuadrat pangkat itu kuadrat 3 akar 3 cos theta. Kini kita coret ya A-nya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan 2/4 dikurang 6/4 dikurang 2 akar 3 sama dengan ini ya, cos theta. Nah, di sini kan ini 4 oh iya, ini tadi lupa ya. Di sini ada 2. Jadi di sini adalah min 3 sama dengan 2 min 2 akar 3 cos theta ya. Nah, cos theta sama dengan 3/2 akar 3 dikali akar sekawan ya, akar 3 per akar 3 sama dengan 1/2 akar 3. Nah, tetanya sama dengan 30 derajat karena cos dari theta 1/2 akar 3 itu yaitu 30 derajat. Nah, itulah materi yang kedua. Kembali lagi akan disampaikan pada teman saya. Baiklah, selanjutnya materi jarak titik ke bidang. Sebelum itu perlu kita ketahui apa sih konsep untuk menentukan jarak titik ke bidang itu sendiri. Nah, sebenarnya menentukan jarak titik ke bidang itu sama halnya dengan menentukan jarak garis ke bidang. Sehingga langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan proyeksi pada titik ke bidang yang terkait. Misalnya seperti gambar, kita ingin mencari jarak titik A ke suatu bidang. Nah, dengan syarat harus tegak lurus. Jadi ini adalah titik A. Kita akan memproyeksikan ke bidang alfa. Jadi kita tinggal menghubungkan garis ini tegak lurus dan di sini disebut dengan titik proyeksi. Kita permisalkan titik ini adalah A aksen, sehingga jarak titik ke bidang dinyatakan oleh jarak titik ke proyeksi bidang ke bidang tersebut. Dengan kata lain, jarak antara titik A ke bidang yaitu adalah panjang garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Untuk lebih bisa memahami, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Baik, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Soalnya yaitu pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm. Jika A titik tengah PT, tentukan jarak A ke bidang QSWU. Dapat kita ketahui bahwa panjang rusuknya yaitu 4 cm. 4 cm. Selanjutnya kita ketahui bahwa jika A adalah titik tengah PT. A adalah titik tengah PT, berarti di tengah-tengah di sini.
bidang QSWU. Kita tentukan dulu bidang QSWU. QSWU. Kita garis. Ini adalah bidang QSWU. Selanjutnya, langkah pertama dalam penyelesaiannya yaitu kita proyeksikan titik A ke salah satu sisi pada bidang QSWU. Di sini saya pilih untuk memproyeksikan di titik A ke WS. Kita garis seperti ini. Ini karena titik A tengah PT dan PSWT itu persegi panjang, jadi kita proyeksikan tegak lurus, kita permisalkan titik B. Ini kita permisalkan titik B. Selanjutnya, dari titik B kita buat garis tegak lurus dengan WS, tapi terletak pada bidang QSWU. Seperti ini. WS pas jaringan kayak gini. Sini. Karena garis tersebut memotong QU, maka ini kita permisalkan menjadi garis C. Kemudian kita hubungkan. Untuk lebih memudahkan kita menyelesaikannya, jadi kita keluarkan saja seperti ini, gambar yang ini. Ini adalah A, ini B, dan ini C. Kita ketahui bahwa AB itu sejajar dengan BS. Jadi panjangnya adalah 4 cm. Selanjutnya kita ketahui bahwa AC itu sejajar dengan PQ. Jadi panjangnya adalah 4 cm. Selanjutnya BC itu sejajar dengan QS. Karena dia panjangnya seperti diagonal, jadi kita tinggal menambah dengan akar 2. Jadi adalah 4 akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan jarak A ke BC. Caranya kita buat garis seperti ini di tengah-tengah, dan kita anggap ini adalah titik O. Untuk mencari, sebelumnya kita cari dulu panjang AO. Untuk mencari panjang AO dengan menentukan panjang, yaitu kita harus menentukan panjang OC. Karena AO membagi dua bagian tegak lurus, maka menjadi dua bagian sama. Tentu BO itu sama dengan OC, sehingga OC adalah setengah kali 4 akar 2, sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya, untuk mencari AO, kita ubah dulu AC menjadi
dalam bentuk akar. Kita ubah 4 menjadi bentuk akar, yaitu kan 4 itu 2 kali 2. 2 dikali dalam bentuk akar, 2 itu akar 4. Seperti ini. Sehingga kita dapat gambar A, O, C. Kita ketahui bahwa OC yaitu 2 akar 2 dan AC yaitu 2 akar 4. Jadi langsung saja kita kurangkan 2 akar 4 dikurang 2 akar 2, yaitu 2 akar 2. Jadi jarak bidang A ke bidang ISWU adalah 2 akar 2 cm. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 3 dimensi, yaitu jarak garis ke garis. Jarak ke garis adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara garis pertama dan garis kedua, di mana ruas garis tersebut tegak lurus, seperti pada gambar berikut, yaitu garis G dan H tegak lurus. Contoh soal. Pada kubus ABCDEFGH diketahui panjang sisi rusuknya 10 cm. Jarak C ke diagonal ruang AG adalah, dapat kita lihat pada gambar berikut, yang dimana kita harus mencari jarak antara C ke diagonal AG. Yang pertama harus kita lakukan ialah mencari jarak antara A ke C, yaitu kita dapat A ke C itu ialah nilainya 10 akar 2, dimana untuk mencari 10 akar 2 dapat kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Seperti kita gambarkan dulu kan, A ke B, B ke C, A ke C, A, B, C, yang dimana yang dicarikan A ke C. Kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB ialah 10 cm, ya 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat ya 100 ditambah 100 yaitu akar 200. Dapat kita sederhanakan dengan akar 100 dikali 2, yaitu akar 100 ialah 10 akar 2. Yang selanjutnya ialah kita mencari jarak antara A ke G atau diagonal ruang. Dapat juga kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, yang dimana kita gambar terlebih dahulu seperti tadi. A, C, G. Yang ditanya itu ialah A ke G. Kita gunakan rumus Pythagoras lagi. AG akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nilai AC ialah 10 akar 2 ditambah CG yaitu 10 akar 2 kuadrat 10 kuadrat, dimana kita peroleh 100 ini kurungin
100 akar 2 kuadrat ialah 2 ditambah 100. 100 kali 2 200 ditambah 100 yaitu akar 300. Kita sederhanakan menjadi 100 dikali 3, akar 100 dikali 3. Kita peroleh 10 akar 3. Nah, setelah kita mendapatkan nilai AC dan AG, barulah kita mencari jarak C ke diagonal ruang AG, yaitu kita menggunakan rumus AC dikali GC per AG, di mana nilai AC ialah 10 akar 2, GC itu adalah rusuk, di mana rusuk tadi kan diketahui 10 cm, yaitu 10 dibagi 10 akar 3 AG, di mana kita memperoleh hasil 100 akar 2 yang diperoleh dari 10 akar 2 dikali 10 dibagi 10 akar 3. 100 akar 2 dibagi 10 akar 3 kita peroleh 10 akar 2 per akar 3. Dan kemudian 10 akar 2 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Yang kita peroleh 10 akar 6, yaitu dari 10 akar 2 dikali akar 3. Akar 2 dan akar 3 kita kalikan langsung. Kita kalikan langsung dan diperoleh akar 6. Dan 3 itu sendiri kita peroleh dari akar 3 dikali akar 3, yaitu akar 9. Akar 9 ialah 3. Oke, selesai. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.